Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saada dari kelas 6C Analisis Keuangan Bank Syariah. Perkenalkan, nama saya Putra Malia dari kelas 6C Analisis Keuangan Bank Syariah. Di sini kami akan membahas tentang analisis kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah. Di Indonesia, perkembangan perbankan dapat dilihat melalui ukuran kinerja keuangan bank itu sendiri. Kinerja keuangan bank dapat menggambarkan pencapaian dari kinerja bank selama melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dalam kegiatan operasional, bank sangat terkait dengan keadaan yang baik dalam skala perekonomian nasional hingga internasional. Berkaitan dengan hal ini, keseimbangan ekonomi dalam lingkup makro maupun memengaruhi pencapaian dari kinerja keuangan pada bank. Dalam pengelolaan keuangan bank, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada manajemen likuiditas. Yang kedua, ada manajemen aset. Yang ketiga, manajemen liabilitas. Yang keempat, manajemen kecukupan modal. Keempat hal tersebut dapat dijadikan dalam mengelola keuangan suatu bank. Semakin besarnya persaingan dalam dunia bisnis perbankan, maka beberapa strategi pengelolaan bank akan terus berkembang, terlebih di era kemajuan perekonomian, sehingga dimungkinkan adanya keberhasilan bank luar negeri masuk ke perbankan nasional. Analisis rasio keuangan dari beberapa rasio tersebut antara lain: yang pertama, ada rasio likuiditas. Rasio ini menunjukkan aspek kemampuan suatu perusahaan atau organisasi dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendeknya. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka panjangnya. Yang ketiga yaitu ada rasio profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Berdasarkan alat analisis rasio keuangan, para pemegang saham cenderung menjual sahamnya jika rasio keuntungan perusahaan tersebut buruk. Tabel jumlah jaringan unit kerja PT BRI Syariah. PT Bank Syariah telah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode efek BRIS. Bergabungnya BRI Syariah menjadi emiten 11 tahun ini, sekaligus emiten Bank Syariah dengan status anak perusahaan Bank BUMN yang pertama. Laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi 2 laporan utama, yaitu ada neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dalam pengertian yang sederhana adalah data atau laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan yang dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Yang kedua ada informasi kinerja keuangan perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Yang ketiga, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menganalisis kas, serta kebutuhan perusahaan untuk memanfaatkan arus kasnya. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Kinerja yang dihasilkan ini dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Tujuan kinerja keuangan. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu mengetahui tingkat solvabilitas.
Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun panjang. Yang keempat yaitu mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan. Yang pertama yaitu melakukan review terhadap laporan keuangan. Yang kedua melakukan perhitungan. Yang ketiga melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Yang keempat melakukan penafsiran atau interpretation terhadap berbagai permasalahan yang ada. Yang kelima yaitu mencari dan memberikan pemecah masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya ada kesehatan bank. Menurut Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 6/10 PBI 2004, tanggal 12 April 2004 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan bank. Dalam hal ini adalah faktor permodalan, kualitas aset, faktor manajemen, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas. Kelima faktor ini dikenal dengan istilah CAMEL. Menurut ketentuan Bank Indonesia, bahwa kategori predikat sehat dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok nilai kredit CAMEL yang dapat dilihat pada tabel berikut. Jika nilai kredit CAMEL 81% sampai 100%, predikat itu sehat. Jika 66% sampai 81% itu cukup sehat. 55% sampai 66% itu kurang sehat. Jika 0% sampai 55% itu tidak sehat. Ruang lingkup CAMEL. CAMEL merupakan suatu metode penilaian kesehatan suatu perbankan. Analisis CAMEL digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10 PBI 2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. Permodalan atau kapital itu 25%, manajemen itu 25%, dan likuiditas itu 10%. Adapun faktor-faktor tersebut di atas dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapital atau modal. Penilaian didasarkan kepada kapital atau struktur permodalan dengan metode CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko ATMR. Yang kedua yaitu aset atau aktiva. Penilaian didasarkan pada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu rasio aktif produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif. Yang ketiga yaitu manajemen. Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan aktiva, rentabilitas, likuiditas, dan umum. Pendekatan ini mengacu pada pengukuran terhadap manajemen umum dan manajemen resiko dengan menggunakan kuesioner. Tapi pengukuran menggunakan kuesioner sangat sulit untuk dilakukan karena berhubungan erat dengan kerahasiaan suatu bank atau aspek-aspek intern bank yang tidak sembarangan dipublikasikan. Yang keempat yaitu ada ERNI atau rentabilitas. Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Penilaian dalam unsur ini yaitu rasio laba terhadap total aset atau return on asset, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Yang kelima yaitu liquidity atau likuiditas. Penilaian dalam unsur ini yaitu jumlah kewajiban bersikal money terhadap aktiva, rancar, dan rasio antar kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Selanjutnya ada gambaran umum BRI Syariah. Yang pertama ada sejarah BRI Syariah. Sejarah yang diawali dari suatu perjanjian pengambil alihan PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Kemudian selanjutnya mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya nomor 10/67 KEP
PTBR-ISYRIA-DPG-DPG-2008, maka pada tanggal 17 November 2008, PT Bank Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang sebelumnya beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Saat ini PT BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank retail modern, terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Selanjutnya ada tabel jaringan unit kerja PT BRI Syariah. Pada tahun 2015, BRI Syariah memiliki 52 kantor cabang, 208 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, dan 675 kantor layanan kas. Pada tahun 2016, memiliki 54 kantor cabang, 206 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, dan 1044 kantor layanan kas. Pada tahun 2017 memiliki 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, dan 1044 kantor layanan kas. Selanjutnya ada produk-produk BRI Syariah. Yang pertama itu produk penghimpunan dana itu ada tabungan faedah BRI Syariah, ada tabungan haji BRI Syariah IB, ada tabungan impian BRI Syariah IB, ada simpanan faedah BRI Syariah IB, ada simpanan pelajar BRI Syariah IB, ada giro faedah mudharabah BRI Syariah IB, dan ada deposito BRI Syariah IB. Lalu di produk pembiayaannya itu ada KPR BRI Syariah, KPR Sejahtera BRI Syariah, KKB BRI Syariah IB, pembiayaan umroh BRI Syariah IB, KMF Purna BRI Syariah IB, KMF Prapurna BRI Syariah IB, KMF BRI Syariah IB, dan pembiayaan kepemilikan emas, kart beragun emas, dan mikro BRI Syariah. Hasil predikat kinerja keuangan dengan metode Camel PT BRI Syariah tahun 2015, nilai Camelnya 92,94%. Tingkat kesehatan keuangannya yaitu sehat. Tahun 2016, nilai Camel 89,98%. Tingkat kesehatan keuangannya sehat. Tahun 2017, nilai Camel 88,36%. Tingkat kesehatan keuangannya yaitu sehat. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.